You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Tutup MotoGP Portugal 2025 dengan raihan poin, pengganti Marc Marquez bilang begini. Nicolo Bulega menutup debutnya di MotoGP dengan senyum lega. Pembalap pengganti Marc Marquez di tim Ducati Lenovo itu akhirnya berhasil mencetak poin perdananya di kelas para raja setelah finish di posisi ke-15 pada balapan utama MotoGP Portugal 2025 di sirkuit Algarve, Portimao. Bagi seorang debutan yang baru beberapa hari lalu menginjakkan kaki di paddock MotoGP, raihan 1 poin mungkin terlihat kecil. Namun, bagi Bulega, pencapaian itu terasa seperti kemenangan besar. Ia datang sebagai pengganti mendadak untuk sosok sebesar Marc Marquez, legenda yang absen karena cedera dan dibawa tekanan besar untuk menunjukkan bahwa dirinya pantas dipercaya mengendarai Desmosedici EP25 milik tim pabrikan Ducati. Sebelumnya, Bulega sempat mengalami akhir pekan yang penuh drama. Pada sprint race, pembalap berusia 25 tahun itu harus mencicipi kerasnya MotoGP ketika mengalami crash yang membuatnya gagal finish. Tapi alih-alih patah semangat, ia justru belajar banyak dari momen tersebut. Hari ini adalah hari yang lebih baik, ucap Bulega sambil tersenyum usai balapan. Kemarin saya membuat kesalahan rookie dan hanya sempat menyelesaikan beberapa lap. Hari ini target saya sederhana, menyelesaikan balapan dan mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin. Ia mengakui, tantangan terbesar bukan sekadar kecepatan, melainkan beradaptasi dengan karakter motor MotoGP yang benar-benar berbeda dibandingkan Panigale miliknya di World Superbike. Bulega, yang selama 2 musim terakhir bersinar di WSBK bersama tim Aruba IT Ducati, kini harus menyesuaikan diri dengan kecepatan, gaya pengereman, dan tenaga monster dari Desmosedici EP25. Banyak area yang sangat berbeda dari Superbike, jelasnya. Di lap-lap awal saya sengaja menahan diri. Saya mencoba memanaskan ban depan dan memahami cara pengereman. Di kepala saya terus terngiang, jangan rem seperti Superbike, jangan rem seperti Superbike. Perlahan tapi pasti, Bulega mulai menemukan ritme. Ia sempat bisa menjaga kecepatan dan bahkan mengejar beberapa pembalap di depannya pada lap-lap akhir. Sayangnya, sebuah kesalahan kecil membuatnya kehilangan waktu berharga. Saya sempat kehilangan 3 atau 4 detik karena kesalahan sendiri, ujarnya jujur. Saya berhasil mengejar lagi, tapi sudah terlambat. Namun yang membuat saya senang, 2 lap sebelum finish justru jadi lap terbaik saya, padahal bannya sudah habis. Ketekunan Bulega berbuah manis. Ia berhasil menyentuh garis finish di posisi ke-15, posisi terakhir yang masih memberikan poin di belakang pembalap truk Jose Aprilia, Miguel Oliveira. 1 poin mungkin terlihat sepele bagi tim sebesar Ducati, tapi bagi seorang rookie yang baru pertama kali mengendarai motor MotoGP dalam tekanan besar, itu adalah simbol dari kerja keras, adaptasi cepat, dan mental baja. Kami tahu debut ini tidak akan mudah, ujar salah satu anggota kru Ducati Lenovo yang memuji performa Bulega. Dia belajar dengan cepat, sangat fokus, dan menunjukkan ketenangan luar biasa. Bagi kami, poin ini punya nilai besar. Keberhasilan Bulega juga mendapat apresiasi dari kalangan paddock. Beberapa pembalap bahkan menyebut performanya sebagai debut menjanjikan. Tidak sedikit yang menilai bahwa Bulega punya potensi besar jika terus diberi kesempatan berkembang di MotoGP. Menariknya, meski baru pertama kali tampil di kelas Premier, Bulega menunjukkan profesionalisme ala veteran. Ia tidak berbicara tentang hasil besar atau target podium, melainkan soal proses belajar dan pemahaman teknis. Yang terpenting bagi saya sekarang adalah memahami motor ini, katanya. Saya ingin membawa pengalaman ini ke Valencia dan menutup musim dengan lebih baik. Saya tahu masih banyak yang harus saya pelajari, tapi langkah pertama ini memberi saya banyak kepercayaan diri. Bulega juga tak lupa menyinggung soal perbedaan atmosfer antara paddock MotoGP dan WSBK. Ia mengakui bahwa tekanan di level tertinggi dunia ini terasa jauh lebih intens. Terutama saat menggantikan pembalap sekelas Marc Marquez, sosok dengan 8 gelar dunia yang selalu jadi pusat perhatian. Saya tidak mencoba menjadi Marc Marquez, ucap Bulega dengan rendah hati. Saya hanya ingin menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Marc adalah legenda, dan saya hanya berusaha belajar dari setiap kesempatan yang saya dapatkan.
Kini, setelah Portimao, Bulega bersiap menuju Valencia, seri terakhir musim 2025. Di mana ia akan kembali dipercaya Ducati untuk tampil. Sirkuit Ricardo Tormo dikenal teknikal dan menuntut presisi tinggi, sesuatu yang bisa memberi Bulega peluang memperdalam pemahamannya tentang Desmos Cedici. Para penggemar Ducati tentu penasaran, apakah Bulega bisa menutup musim dengan performa yang lebih kuat? Banyak yang menilai, jika progresnya berlanjut, ia bisa menjadi salah satu kandidat serius untuk naik penuh ke MotoGP pada 2026 mendatang. Untuk saat ini, Bulega memilih tetap realistis. Saya ingin terus belajar dan memahami motor lebih baik, katanya. 1 poin hari ini mungkin terlihat kecil, tapi bagi saya itu adalah langkah awal menuju masa depan yang besar. Dengan senyum puas dan napas lega, Nicolo Bulega meninggalkan Portugal bukan sebagai pengganti Marquez semata, melainkan sebagai pembalap muda yang mulai menapaki tangga baru dalam karirnya. Langkah kecil yang bisa jadi awal dari cerita besar di masa depan MotoGP. Jawaban Bezzecchi soal sejauh mana ambisi Aprilia mengalahkan Marc Marquez. Perlahan tapi pasti, Aprilia Racing mulai menegaskan diri sebagai ancaman baru bagi dominasi Ducati di MotoGP. Setelah tampil gemilang dengan 2 kemenangan beruntun di Australia dan Portugal, Aprilia kini berada di sorotan utama. Namun, di tengah sorotan itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Aprilia sudah benar-benar berada di level yang sama dengan Marc Marquez dan Ducati Lenovo? Pertanyaan tersebut langsung dilemparkan kepada Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia Racing yang sedang menikmati performa terbaiknya di paruh akhir musim 2025. Ia menjadi salah satu kunci kebangkitan Aprilia setelah tampil konsisten dengan podium di beberapa seri terakhir. Namun Bezzecchi, dengan nada tenang dan realistis, memilih untuk tidak terbawa euforia. Saya percaya pada proyek ini sejak hari pertama dan kami telah mengalami peningkatan besar setelah awal musim yang kurang baik, ujar Bezzecchi, dikutip dari Speedweek. Tetapi secara keseluruhan, saya tidak berpikir bahwa kami sudah berada di level Marc Marquez. Untuk itu, kami masih perlu lebih banyak lagi, tetapi kami sedang menuju ke sana, selangkah demi selangkah. Jawaban tersebut mencerminkan karakter khas Bezzecchi, pembalap yang selalu jujur dan tidak mudah terbawa suasana. Ia tahu bahwa kemenangan di Australia dan Portugal memang luar biasa, tetapi mendekati level seorang Marc Marquez, apalagi versi terbaiknya, masih butuh waktu dan penyempurnaan teknis yang serius. Di balik sikap tenang Bezzecchi, Aprilia justru tengah memupuk ambisi besar. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, secara terbuka menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah menumbangkan dominasi Marc Marquez dan Ducati Lenovo. Kami optimistis. Aprilia kini menjadi tolok ukur di trek cepat, ujar Rivola setelah kemenangan besar di MotoGP Australia. Tujuan kami adalah mengalahkan Marquez. Saya menyesal dia tidak ada di sini sekarang, dan itu sebagian juga karena kesalahan kami. Tapi tahun depan, kami akan membuktikan kemampuan kami. Pernyataan Rivola itu jelas bukan omong kosong. Aprilia benar-benar berkembang pesat. Bukan hanya karena 2 kemenangan terakhir, tapi juga karena stabilitas teknis motor RSGP yang semakin matang. Setelah beberapa musim menjadi tim kejutan, kini Aprilia berubah menjadi tim yang konsisten dan berani menantang para raksasa. Menariknya, 2 kemenangan terakhir Aprilia datang dari 2 tim berbeda di bawah payung mereka. Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia di Australia, dan Bezzecchi dari Aprilia Racing di Portugal. Artinya, bukan hanya satu pembalap yang kompetitif, tetapi keseluruhan proyek motor Aprilia kini sudah siap bersaing di level teratas. Tanpa kehadiran Marc Marquez yang absen hingga akhir musim karena cedera, persaingan Bezzecchi kini beralih ke adik sang legenda, Alex Marquez, dari tim BK8 Gresini Racing. Alex sendiri tampil luar biasa dalam beberapa seri terakhir, termasuk kemenangan dramatis di MotoGP Malaysia dan duel sengit melawan Pedro Acosta di Portugal. Gresini bahkan menjadi satu-satunya tim satelit yang mampu menandingi performa tim pabrikan. Bezzecchi menyadari bahwa pertarungan melawan Alex kini menjadi ukuran penting bagi Aprilia untuk terus berkembang. Dibandingkan dengan Alex, kami melihat bahwa saya tidak selalu berada di jalur terbaik, kata Bezzecchi. Saya bisa mengamati dia cukup lama. Tim membantu saya untuk mengendarai motor dengan lebih santai, bukan dengan agresif. Ucapan itu menggambarkan bagaimana Bezzecchi belajar dari rivalnya.
Ia tahu bahwa untuk menjadi juara dunia, bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga ritme dan kestabilan sepanjang balapan. Fakta menarik lainnya, baik Aprilia maupun Gresini Ducati sama-sama mencetak 2 kemenangan dari 4 seri terakhir. Statistik ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan antara dua tim non-pabrikan besar tersebut. Sementara Ducati Lenovo mulai kehilangan cengkeraman tanpa Marc Marquez, Aprilia dan Gresini justru mengambil alih panggung utama. Meski absen, nama Marc Marquez tetap menjadi patokan di paddock. Hampir semua pembalap top, termasuk Bezzecchi, masih menempatkan Marquez sebagai standar tertinggi dalam dunia MotoGP. Bezzecchi bahkan menilai bahwa kehadiran Marquez adalah tolok ukur seberapa jauh kemampuan setiap tim berkembang. Jika kami bisa mengalahkan Marc dalam kondisi terbaiknya, barulah saya bisa bilang Aprilia sudah sejajar dengan Ducati, ujar Bezzecchi beberapa waktu lalu. Itu sebabnya, ambisi Aprilia untuk menaklukkan Marquez bukan sekadar soal menang balapan. Ini adalah upaya membangun identitas baru, bahwa mereka bisa menjadi tim pabrikan sejati yang menantang legenda hidup MotoGP di lintasan yang sama. MotoGP 2026 tampaknya akan menjadi babak baru yang menarik. Dengan kemungkinan kembalinya Marc Marquez dalam kondisi 100%, Aprilia akan menghadapi ujian sesungguhnya. Rivalitas antara Marquez dan Bezzecchi bisa menjadi salah satu kisah paling seru dalam dekade baru MotoGP. Namun untuk saat ini, Aprilia sudah mencatatkan tonggak sejarah penting. Mereka bukan lagi tim kuda hitam, melainkan kekuatan nyata yang menebar ancaman bagi siapapun di lintasan. Bezzecchi menutup wawancara dengan senyum khasnya. Kami tahu kemana arah kami. Marquez masih menjadi tolok ukur, tapi Aprilia tidak akan berhenti. Kami ingin sampai di sana dan kami akan melakukannya. Sebuah pernyataan yang bukan hanya menunjukkan ambisi pribadi, tapi juga semangat seluruh tim Aprilia Racing. Sebab di balik setiap kemenangan, selalu ada tekad yang sama, menumbangkan sang legenda bernama Marc Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Kalahkan adik sendiri, Marc Marquez sukses kunci BMW M Award MotoGP 2025. Sirkuit Algarve, Portimao, menjadi panggung bagi Marc Marquez untuk sekali lagi menulis sejarah. Meski absen dari 5 seri terakhir akibat cedera bahu kanan, sang legenda Ducati Lenovo tim itu tetap sukses mengunci BMW M Award 2025. Penghargaan bergengsi untuk pembalap tercepat di sesi kualifikasi sepanjang musim. Dan yang membuatnya semakin menarik, Marquez mengalahkan pesaing terdekatnya yang tak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. BMW M Award bukan penghargaan sembarangan. Sejak diperkenalkan pada tahun 2003 melalui kolaborasi antara Dorna Sports dan BMW, penghargaan ini menjadi simbol supremasi kecepatan murni. Bukan dari hasil balapan, melainkan dari konsistensi dan kemampuan menaklukkan kualifikasi di setiap akhir pekan MotoGP. Pemenangnya ditentukan lewat sistem poin mirip klasemen balapan. Posisi pertama kualifikasi mendapat 25 poin, kedua 20 poin, dan seterusnya. Pembalap dengan total poin tertinggi di akhir musim akan mendapatkan hadiah spesial berupa mobil performa tinggi dari divisi sport BMW M GmbH. Bagi Marc Marquez, ini bukan pengalaman baru. Ia adalah penguasa BMW M Award sejati dengan 7 kemenangan beruntun antara 2013 hingga 2019. Namun kali ini, gelar ke-8-nya terasa lebih istimewa, karena diraih setelah perjuangan panjang pasca cedera dan masa transisi besar menuju tim Ducati Lenovo. Musim 2025 adalah bukti bahwa insting balap Marc Marquez belum pudar sedikit pun. Setelah kepindahan bersejarahnya ke Ducati, banyak yang meragukan apakah sang baby alien masih bisa tampil secepat dulu. Tapi keraguan itu langsung dibungkam. Hanya dalam 15 seri pertama, Marquez merebut 8 pole position dan total 351 poin kualifikasi. Sebuah angka luar biasa yang membuktikan bahwa refleks, presisi, dan keberanian khasnya masih hidup. Ia tetap menjadi momok di sesi kualifikasi, di mana keberanian late braking dan kontrol motornya di batas ekstrim membuat lawan-lawannya tampak seperti pembalap biasa. Kecelakaan di sirkuit Mandalika memang membuatnya harus menepi lebih awal. Namun bahkan setelah absen dari 5 seri terakhir, keunggulannya tetap tak tersentuh. Tidak ada pembalap lain yang mampu mengejar torehan poinnya. Termasuk sang adik, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua dengan 312 poin dan 1 pole position. Alex Marquez tampil luar biasa bersama BK8 Gresini Racing.
Ia bahkan memenangi sprint race di Portugal dan terus menunjukkan kematangan sebagai pembalap. Namun di kualifikasi Portimao, Alex hanya mampu finish kelima. Hasil yang memastikan gelar BMW M Award tetap milik kakaknya. Di sisi lain, paddock Ducati dipenuhi suasana campuran antara kebanggaan dan kekaguman. Manuel Poggiali, pelatih balap Marc Marquez, menyebut hasil ini sebagai bukti nyata jiwa juara yang tak pernah hilang. Marc mungkin absen lama, tapi fondasi mental dan ketepatan teknisnya sudah ia bangun sejak awal musim. Ini bukti bahwa kecepatan sejati tidak butuh pembenaran, ujar Poggiali dengan nada bangga. Sementara itu, Alex menanggapinya dengan santai namun sportif. Saya senang Marc bisa dapat mobil lagi. Tapi tahun depan, saya akan coba mencurinya darinya, ujarnya sambil tertawa. Reaksi atas keberhasilan Marquez juga datang dari berbagai pihak, termasuk Andrea Iannone yang kini tampil di WSBK bersama tim Patago 11 Party. Iannone, yang sempat menjadi rival sengit Marquez di masa lalu, tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Saya sudah pernah balapan melawannya bertahun-tahun lalu, dan dia tetap sama. Cepat, gila, dan luar biasa fokus, ujar Iannone kepada Sky Italia. Melihat dia masih memecahkan rekor setelah cedera panjang itu luar biasa. Marc itu fenomena yang tak pernah tua. Komentar Iannone mendapat banyak respons positif di media sosial, di mana para penggemar MotoGP sepakat bahwa rivalitas antara keduanya di masa lalu justru menambah keindahan kompetisi. Kini, rasa hormat Iannone menunjukkan betapa besar pengaruh Marquez di dunia MotoGP, bahkan di mata mantan lawan terberatnya. Tahun ini, BMW menyiapkan BMW M2 CS, mobil sport edisi terbatas yang hanya dibuat dalam jumlah kecil. Mobil ini merupakan penghormatan terhadap performa tinggi dan teknologi presisi yang sejalan dengan semangat MotoGP. Dengan mesin 3.0 liter M Twin Power Turbo 6 silinder segaris berdaya 530 HP, M2 CS mampu melesat dari 0 ke 100 km per jam dalam 3,8 detik. Bobotnya yang lebih ringan 30 kg dibandingkan model M2 standar berkat penggunaan serat karbon membuatnya semakin lincah dan agresif di lintasan. Saat menerima kunci simbolis mobil tersebut di paddock Portimao, Marc tampak sumringah meski masih mengenakan penyangga bahu. Saya selalu bilang, kecepatan itu seperti musik dan mobil ini adalah simfoni yang sempurna, ujarnya dengan tawa khasnya. Andrea Iannone yang berada di dekat lokasi penghargaan bahkan sempat memotret momen itu dan mengunggahnya ke akun pribadinya dengan caption, Il Re della Velocità. Raja kecepatan masih ada di sini. Kemenangan ini bukan sekadar statistik tambahan bagi Marc Marquez. Ini adalah pernyataan keras bahwa dirinya belum habis, bahwa darah juara masih mengalir deras di tubuhnya. BMW M Award ke-8 bukan hanya trofi, melainkan simbol ketangguhan seorang legenda yang menolak dikalahkan oleh waktu, cedera, maupun generasi baru. Dengan musim 2026 sudah di depan mata, rumor mulai bermunculan soal masa depannya bersama Ducati. Namun satu hal pasti, dimanapun Marc Marquez berada, kecepatan dan daya magisnya akan selalu membuat dunia MotoGP bergetar. Karena pada akhirnya, hanya sedikit manusia yang mampu menaklukkan batas dan Marc Marquez adalah salah satunya. Drama di Portimao, Marco Bezzecchi raih kemenangan gemilang, Alex Marquez kedua, Acosta ketiga dalam MotoGP Portugal 2025. Sirkuit Algarve, Portimao, kembali menjadi saksi duel panas para gladiator MotoGP di ajang MotoGP Portugal 2025, di mana Marco Bezzecchi tampil dominan dan keluar sebagai pemenang. Pembalap Aprilia Racing itu tampil nyaris tanpa celah sejak start hingga garis finish, mengalahkan Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, dan Pedro Acosta, Red Bull KTM, yang melengkapi podium. Sejak lampu start padam, Bezzecchi langsung melesat dari posisi pole dengan start yang sempurna. Ia segera menjauh dari kejaran Pedro Acosta dan Alex Marquez yang berduel ketat di tikungan-tikungan awal. Fabio Quartararo sempat ikut menempel di posisi keempat, sementara Francesco Bagnaia berusaha menekan dari belakang. Namun, drama langsung terjadi di lap pertama. Franco Morbidelli mengalami low side di tikungan kelima. Pembalap VR46 itu mencoba memotong ke dalam, namun melebar dan kembali memotong di tengah tikungan hingga akhirnya bersenggolan dengan Pol Espargaro. Akibat insiden itu, Morbidelli harus DNF lebih awal, sementara Pol beruntung masih bisa melanjutkan balapan. Tak lama berselang, Joan Mir dari Honda masuk pit lane tanpa sebab yang jelas.
Disusul Enea Bastianini yang juga terpaksa menepi akibat kerusakan pada roda depan motornya, hasil dari kontak kecil dengan Morbidelli di lap awal. Kedua pembalap itu kehilangan peluang untuk mencetak poin penting di Portugal. Sementara Bezzecchi mulai nyaman di depan. Perebutan posisi kedua antara Alex Marquez dan Pedro Acosta menjadi tontonan paling seru. Pada lap kedua hingga ke-10, keduanya terlibat aksi saling susul berani, bahkan sempat bersenggolan di lap ke-9. Bagian fairing motor Acosta terlihat patah akibat kontak itu, namun rookie sensasional tersebut tetap melanjutkan balapan tanpa kehilangan ritme. Alex akhirnya berhasil menjauh, mencatat gap 2 detik dari Acosta di lap ke-10. Di belakang mereka, Bagnaia berjuang mempertahankan posisi keempat dari kejaran Brad Binder dan Fabio Quartararo. Sayangnya, nasib sial kembali menimpa Bagnaia. Di lap ke-11, juara dunia 2 kali itu mengalami low side di tikungan 4. Kecelakaan keempatnya secara beruntun musim ini dan terpaksa keluar dari balapan. Bezzecchi terus menjaga ritme balapnya dengan konsisten. Ia membuka jarak hingga 2,5 detik dari Alex pada pertengahan lomba, kemudian meningkat menjadi hampir 4 detik di lap ke-21. Pembalap asal Italia itu terlihat sangat percaya diri di atas motor Aprilia, memanfaatkan kombinasi kecepatan dan kestabilan di lintasan bergelombang Portimao. Sementara itu, Nicolo Bulega, yang menjalani debutnya di MotoGP menggantikan Marc Marquez, sempat bertahan di posisi ke-15 sebelum melebar di tikungan 5. Jika mampu bertahan hingga finish, Bulega berpeluang mencetak poin perdananya. Di sisi lain, Miguel Oliveira, sang pembalap tuan rumah, berjuang keras di posisi ke-14 dalam balapan perpisahan di hadapan publik Portugal sebelum pensiun dari MotoGP. Pertarungan seru juga terjadi di kelompok tengah. Fabio Di Giannantonio, Di Gia, tampil solid melawan Johan Zarco untuk memperebutkan posisi ke-8. Zarco berulang kali mencoba menyerang di sektor terakhir lintasan, namun Di Gia dengan cerdik menutup celah dan mempertahankan posisinya hingga garis finish. Menjelang 3 lap terakhir, tensi balapan kembali meningkat. Pedro Acosta, yang sempat tertinggal 6 detik, mulai memangkas jarak dengan Alex Marquez. Sang pembalap muda KTM tampil agresif, mendekat hingga selisih 1,1 detik di lap ke-23. Alex terlihat mulai kehilangan grip pada ban depannya yang terkikis, membuat motornya mulai goyah di beberapa tikungan. Namun, dengan pengalaman dan ketenangan, Alex berhasil menahan gempuran Acosta di 2 lap terakhir. Duel sengit mereka membuat penonton di tribun tak berkedip hingga bendera finish dikibarkan. Pada akhirnya, Marco Bezzecchi melintasi garis finish sebagai pemenang MotoGP Portugal 2025, mencatat keunggulan hampir 4 detik atas Alex Marquez. Kemenangan ini menjadi bukti kebangkitan Bezzecchi setelah serangkaian hasil kurang maksimal di awal musim, sekaligus memperkuat posisinya dalam perebutan gelar juara dunia. Alex Marquez mengamankan podium kedua setelah tampil konsisten dan tangguh menahan tekanan Acosta di lap-lap akhir. Sementara itu, Pedro Acosta harus puas di podium ketiga, hasil yang tetap impresif untuk sang rookie setelah pertarungan intens melawan 2 pembalap berpengalaman. Kemenangan Bezzecchi di Portimao menjadi sorotan besar, bukan hanya karena dominasinya di lintasan, tetapi juga karena ia berhasil menaklukkan 2 rival muda paling berbahaya saat ini, Alex Marquez dan Pedro Acosta. Bagi Aprilia, hasil ini adalah sinyal kuat bahwa mereka siap menantang Ducati di sisa musim. Sementara itu, Alex Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai pembalap yang semakin matang, sementara Acosta, meski gagal menang, kembali menunjukkan potensinya sebagai masa depan MotoGP. Balapan di Portimao benar-benar menjadi kombinasi sempurna antara drama, strategi, dan ketangguhan. Menegaskan mengapa MotoGP 2025 disebut sebagai salah satu musim paling kompetitif dalam sejarah modern. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your